Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Ningsi Bulani, mahasiswi D3 Kebidanan Stikes Husada Mandiri Poso. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian dampak buruk bencana. Sebelum kita masuk dalam materi, perlu kita ketahui bersama apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang biasanya disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam, dan juga bisa disebabkan oleh faktor manusia. Sehingga bencana ini bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan longsor. Sedangkan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain seperti contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Di sini kita akan membahas tentang bencana alam terlebih dahulu. Bencana alam pun terbagi atas dua. Yang pertama yaitu bencana alam meteorologi atau biasa disebut hidrometeorologi. Bencana alam ini berhubungan dengan iklim. Contohnya seperti bencana alam banjir dan juga kekeringan. Kemudian bencana alam yang kedua yaitu bencana alam geologi. Bencana alam ini adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya seperti bencana alam tsunami, bencana alam gempa bumi, bencana alam gunung meletus, dan bencana alam tanah longsor. Di sini kita akan masuk dalam pencegahan bencana. Perlu kita ketahui apa itu pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Lanjut kita masuk dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap prabencana. Tahap prabencana ini pun masih terbagi 2, yaitu tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Kemudian yang kedua, tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Pertama kita akan bahas tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Yang pertama dilakukan yaitu perencanaan penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Yang ketiga, pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kemudian yang keempat, persyaratan analisis resiko bencana. Yang kelima, pelaksanaan dan penegakan tata ruang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kemudian kita akan bahas tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Yang pertama dilakukan yaitu kesiapsiagaan. Yang kedua, peringatan dini, dan yang ketiga, mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Tahap kedua yang dilakukan yaitu tahap tanggap darurat. Pertama dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya untuk
mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang keenam, pemulihan dengan segera. Kemudian tahap terakhir yang dilakukan yaitu tahap pasca bencana. Yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi ini dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, bantuan perbaikan rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.